Halo semua, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Agent the Gods episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-28. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Yunche berhasil membuat semua orang terkejut. Bagaimana tidak, dia itu berhasil mengalahkan Xiaonan yang merupakan murid dari salah satu sekte besar, yakni sekte Xiao. Dia yang sebelumnya diremehkan, kini mulai berubah menarik perhatian banyak orang. Apalagi ketika Yunche bertarung dengan Mu Xiongyan, yang mana dia itu berhasil menang tanpa mengalami luka sedikit pun. Padahal istana api petir tidaklah kalah hebat dari 4 sekte besar. Untuk pertarungan selanjutnya, kemampuan api Yunche mungkin akan diuji, karena Feng Jubei yang merupakan murid dari keluarga Feng Tian juga mengandalkan api dalam pertarungan. Sesuai dugaan, pertarungan Yunche dan juga Feng Jubei dipenuhi oleh berbagai ledakan. Hanya saja bagi Yunche, ini semua bukanlah apa-apa, sebab bisa terlihat dan jelas kalau api yang Feng Jubei keluarkan tidak mampu mengalahkan api milik Yunche. Feng Jubei yang tidak ingin kalah sampai dipaksa menggunakan teknik terlarang dan menggunakan darahnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Feng Jubei yang menggunakan teknik terlarang berhasil memunculkan sosok naga. Namun ini semua tidak membuat Yunche takut. Hanya dan sekali tebasan dari teknik pedangnya saja, Yunche berhasil menahan serangan dari Feng Jubei. Dan hal itu membuat formasi pertahanan sempat bergetar. Tetua Ling dan para muridnya berusaha untuk mempertahankan formasi, karena bagaimanapun pertarungan ini cukup berbahaya. Selain itu bisa terlihat kalau Feng Jubei tidak niatan untuk berhenti dan kembali meningkatkan serangannya untuk bisa menghabisi Yunche. Meskipun serangan itu terlihat cukup kuat, namun nyatanya Yunche tidak menggunakan pedang dan hanya menggunakan tangan kosong dalam menahan serangan dari Feng Jubei. Semua orang yang melihat hal itu tentu saja kebingungan apa yang sedang Yunche lakukan. Karena serangan yang Feng Jubei keluarkan dengan mudah Yunche hisap. Dan benar saja hanya dalam waktu yang singkat serangan Feng Jubei lenyap begitu saja. Orang-orang hanya bisa terdiam saja. Begitu juga dengan Feng Jubei. Para tetua dari keluarga Feng Tian juga sama terkejutnya, karena bagaimanapun teknik terlarang dari Feng Jubei berhasil ditahan oleh seseorang yang baru berada di ranah alam gaib nyata. Yunche meminta Tetua Ling untuk mengumumkan hasil pertandingan ini. Tetua Ling yang kasihkan menonton sampai lupa kalau ia harus mengumumkan kemenangan dari Yunche, dan kini dia itu sudah berhasil masuk ke 4 besar yang akan diadakan pada esok hari. Semua murid pun bersorak gembira karena mereka benar-benar terhibur dengan pertarungan barusan. Para tetua keluarga Feng Tian merasa kalau ketua sekte mereka akan marah besar. Hanya saja para tetua ini yakin betul kalau sejak awal Yunche telah menyembunyikan kekuatannya. Dan mungkin ini belum kekuatan penuh dari Yunche. Salah satu tetua tidak ingin membahas hal itu lagi. Sedangkan di sisi lain, Yunche itu sedang berbicara dengan Tetua Ling. Karena kemungkinan Tetua Ling itu sempat memberikan nasihat kepada Yunche. Namun di tengah pembicaraan itu secara mengejutkan, Feng Jubei melancarkan serangan dari belakang. Namun dengan mudahnya Yunche melancarkan serang balik kepadanya dan seketika saja Feng Jubei mengalami luka yang parah. Yunche menenangkan Tetua Ling karena serangannya barusan tidak akan membuat Feng Jubei meninggoy. Hanya saja tindakan Yunche itu telah membuat salah satu tetua keluarga Feng Tian marah besar. Tetua Ling berusaha untuk menenangkannya, namun hal itu tidak berhasil. Tindakan dari Fen Moli membuat para murid di sana mentertawakan keluarga Feng Tian karena mereka itu tidak menerima kekalahannya. Selain itu, Fen Moli ini memiliki kekuatan yang jauh berada di atas Yunche. Sadar Yunche dalam bahaya, Moli pun meminta dia untuk menggunakan bayangan Dewa Bintang demi bisa menghindari setiap serangan dari Fen Moli. Meskipun Yunche sudah bergerak dengan cepat, namun ia sempat terkena sedikit serangannya. Fen Moli tidak berhenti sampai di situ saja. Ia terus saja melancarkan serangan kepada Yunche, seakan-akan dia itu ingin segera menghabisinya. Di saat Yunche dalam kondisi terdesak, sekali juga sebuah serangan pun mengarah kepada Fen Moli. Yang mana itu seketika saja membekukan naga-naga yang dirinya panggil. Tentu saja hal itu berasal dari Ayang Cuyuchan. Dan begitu mudah dia itu berhasil menghancurkan serangan Fen Moli. Keterlibatannya ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Bahkan Ling Yufeng dibuat kebingungan mengapa malah Cuyuchan yang harus turun tangan. Yunche pun begitu senang dengan kedatangannya. Sedangkan Cuyuli penasaran mengapa kakaknya selalu melindungi Yunche. Fen Moli begitu kesal dengan keterlibatan dari Cuyuchan. Hanya saja Cuyuchan mencoba memberikan nasihat karena sebagai tetua agung keluarga Feng Tian, seharusnya ia sadar kalau tindakannya itu sungguh memalukan.
Fan Moli tidak yang mendengarkannya karena Yunce itu telah berani melukai putra ketua sekte mereka. Tapi tentunya tindakan Qin Chen bukanlah tanpa alasan, karena Fan Jubei lah yang lebih dulu ingin menyerang Yunce. Qiu Chen pun memberikannya kesempatan untuk meninggalkan arena ini. Alih-alih mengambil kesempatan itu, Fan Moli dengan sangat berani meremehkan kemampuan dari Qiu Chen. Ia pun ingin merasakan kemampuan dari seseorang yang akan segera mencapai ranah alam gaib raja, dan salah satu dari 7 Dewi Awan Es. Dalam pertarungan itu, Qiu Chen sama sekali tidak kesulitan menghadapi Fan Moli. Bagaimana tidak, ia dengan mudah menahan dan bahkan menghancurkan serangan darinya. Tidak berhenti sampai di itu saja, Qiu Chen juga melancarkan serangan kepada Fan Moli. Karena dia itu sudah sangat berani melawan dirinya. Serangan yang Qiu Chen lancarkan benar-benar membuat Fan Moli tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah saja. Semua orang yang berada di sana pun akhirnya tahu kalau Qiu Chen sudah berada di ranah alam gaib raja. Melihat pertarungan itu, Xiao Jutian pun menjadi paham karena bagaimanapun kekuatan alam gaib raja memiliki perbedaan yang sangat jauh. Dan begini maka Istana Dewa Awan Es sudah memiliki 3 orang alam gaib raja. Tidak lama kemudian Feng Zhuqiang pun datang untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh tetua agungnya. Karena tetua Fan Moli itu hilang kendali atas emosinya. Maka karena itulah dia berharap Qiu Chen bisa memberikan ampunan kepada Fan Moli dan juga adiknya. Hanya saja Qiu Chen tak bisa memutuskan hal itu, karena yang memegang tanggung jawab adalah Ling Yufeng. Atas tindakan yang dilakukan oleh keluarga Feng Tian, seharusnya mereka sudah dikeluarkan dari pertandingan peringkat. Namun karena Feng Jubei dan juga Fan Moli sudah mendapatkan hukuman berat dan tidak melukai peserta lainnya, jadi Ling Yufeng masih memberikan kesempatan kepada mereka. Hal itu membuat Feng Zhuqiang merasa lega. Ia pun berterima kasih atas kebaikan tetua Wisma Gunung Tianjin dan juga Qiu Chen. Di sini Yunce yang berbicara dengan peri kecilnya. Hanya saja Qiu Chen lebih dulu pergi. Bisa terlihat kalau Ling Yufeng ini masih terpukau akan kecantikan dari Qiu Chen sampai lupa dengan bininya sendiri. Nah, tidak lama kemudian pertarungan selanjutnya akan dimulai antara Xiao Qunglai dari sekte Xiao menghadapi Xia Xingyu dari Istana Dewa Awan Es. Yuan Ba begitu bersemangat karena akan melihat pertandingan dari kakaknya, sedangkan Chang Yu agak galau dan kehadiran dari istri Yunce. Di sini Yunce pun menggenggam tangan Chang Yu untuk menenangkannya. Sebelum pertarungan itu dimulai, Xia Xingyu mengingat perkataan dari Qiu Chen yang memintanya untuk tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, sebab musuh yang ia hadapi tidaklah kuat. Sesaat kemudian Xiao Qunglai pun mulai melancarkan serangannya. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Xia Xingyu sepertinya memang tidak menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Hal itu diperlihatkan dan betapa santainya ia menghadapi semua serangan dari Xiao Qunglai. Di saat Xia Xingyu diminta untuk menahan kekuatannya, hal yang berbeda justru dilakukan oleh Xiao Jutian, yang meminta anaknya untuk tidak menahan kemampuannya. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Xiao Qunglai sudah mendengar tentang betapa hebatnya teknik dari Dewa Awan Es. Jadi dalam serangan selanjutnya, yaitu akan mulai serius. Xiao Qunglai pun meminta Xia Xingyu untuk berhati-hati. Serangan pedang Fengji yang Xiao Qunglai lancarkan memang sangat hebat. Bahkan pertahanan Xia Xingyu berhasil ditembus olehnya. Selain itu Xiao Qunglai tidak ada niatan untuk berhenti dan terus-menerus melancarkan serangan kepadanya. Yuan Ba yang begitu khawatir terhadap kakaknya mulai ditenangkan oleh Yunce. Karena saat ini Xia Xingyu hanya menghindari serangan saja. Namun Moli menjelaskan kalau yang sekarang terjadi, Xia Xingyu itu telah menyembunyikan kemampuannya. Andai saja dia bertarung dengan serius, maka Moli yakin Xiao Qunglai hanya akan kalah dalam 5 kali serangan saja. Padahal itu tentu saja membuat Yunce terkejut, yang ternyata Qiu Chen itu memiliki nadi Dewa Roh Langit yang sudah terbuka semuanya. Selain itu ia juga memiliki harta kaca es dan 9 tubuh linglong ajaib, yang mana itu ribuan kali lebih langka. Bahkan di antara para dewa saja hanya memiliki satu dalam 10.000 tahun yang memiliki tubuh seperti Xia Xingyu. Hanya saja Yunce masih belum terlalu paham dengan apa yang Moli katakan. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana ketua Xiao Jutian pun akhirnya mulai sadar kalau kemampuan dari Xia Xingyu tidak kalah hebat dari Xiao Yushuan dan juga Wu Shuxian. Namun mereka masih yakin jika Xiao Qunglai menggunakan pedang Jingchen-nya, maka ia pasti akan mengalahkan Xia Xingyu. Namun sepertinya itu tidak akan terjadi. Sebab bisa terlihat dengan jelas kalau tangan Xiao Qunglai sudah bergetar. Ia yang merasa sudah mencapai batasnya segera menggunakan teknik untuk mengakhiri pertarungan ini.
Para murid yakin kalau serangan Xiao Kunglai akan menentukan hasil dari pertarungan ini. Serangan dari Xiao Kunglai mampu ditahan oleh Xia Xingyu. Bahkan terlihat dengan jelas kalau ia sama sekali tidak kelelahan, berbanding terbalik dengan Xiao Kunglai yang sudah ngos-ngosan. Para murid penasaran apakah Xiao Kunglai akan kalah, karena serangan pamungkasnya tidak bisa menyentuh Xia Xingyu. Xiao Kunglai pun sadar kalau seharusnya ia tidak meremehkan Xia Xingyu. Dia yang tidak ingin kalah dalam pertarungan ini akhirnya mulai menggunakan pedang jengcengnya. Xiao Jutian memuji keputusan dari anaknya, karena teknik itu memang harus segera dikeluarkan. Xiao Kunglai pun meminta maaf karena ia akan mengalahkan Xia Xingyu. Namun dengan begitu mudahnya Xia Xingyu membekukan tubuh Xiao Kunglai. Pemandangan ini tentu saja membuat semua orang terkejut, karena Xiao Kunglai dikalahkan dengan cara seperti ini. Ketua Lin pun mengumumkan kemenangan dari Xia Xingyu dan juga memberitahu kalau Xiao Kunglai baik-baik saja. Hanya saja Xiao Jutian tidak menerima kekalahan putranya, sebab dia yakin kalau Xia Xingyu telah menggunakan cara yang curang. Ketua Lin berusaha menenangkan Xiao Jutian dan meminta untuk mengecek luka dari putranya untuk memastikan apa yang telah terjadi kepadanya. Ternyata sejak adu pedang terjadi, hawa dingin yang Xia Xingyu keluarkan sudah masuk ke dalam tubuh Xiao Kunglai. Bahkan hawa dingin itu sudah masuk ke dalam meridian utama dan hanya menunggu waktu saja untuk membekukan tubuh Xiao Kunglai. Seharusnya Xiao Jutian ingin berterima kasih kepada Xia Xingyu karena bisa saja dia itu bertindak kejam kepada Xiao Kunglai, bahkan bisa membuatnya lumpuh. Malamnya di kediaman Yunce, ia itu masih penasaran dengan hati kaca dan juga tubuh Linglong. Molly menjelaskan kalau hati kaca es merupakan lautan hati yang unik. Orang yang memilikinya pasti mempunyai hati murni dan bersih. Jika terus mengalami pertarungan, maka hati kaca akan menunjukkan kesadaran yang tinggi, dan juga kekuatan jiwanya dapat dengan mudah melihat berbagai rahasia gaib. Ini juga bisa dilakukan untuk mengetahui isi hati dari makhluk hidup. Di dunia manapun, seseorang yang memiliki hati kaca merupakan orang yang paling terhormat dan mulia. Namun anehnya, Xia Xingyu juga memiliki tubuh Linglong gaib. Jika hal itu diketahui oleh banyak orang, maka Xia Xingyu tidak akan bisa hidup dengan tenang. Sebab 9 tubuh Linglong gaib merupakan perumpamaan mengenai tubuh seseorang yang memiliki dunia Linglong. Xia Xingyu tidak hanya bisa menyimpan kekuatan tidak terbatas, namun juga mampu melampaui kekuatan gaib tanpa batas, demi bisa melatih jurus gaib apapun. Jadi karena itulah tubuh Xia Xingyu merupakan tungkupil terbaik bagi orang lain, dan tubuh 9 Linglong gaib maka ia bisa dijadikan sebagai tungku latihan terbaik di dunia. Apalagi yang bisa mendapatkan energi yin perawannya Xia Xingyu. Jika yin dan yang bergabung, maka akan membuat dunia Linglong sendiri di pusat energi. Molly yakin kalau Xia Xingyu masih belum mengetahui hal ini, dan mungkin saat ini dia hanya merasa kalau dia berbeda dengan orang lain. Xia berpindah kepada seorang tetua yang sedang menghubungi ketua sekte muda. Orang tua itu sepertinya adalah Ling Kun dari wilayah pedang Tianwei. Alasan dia menghubungi tetua muda ini adalah untuk berbisnis dengannya. Yang mana Ling Kun tahu betul kalau ketua muda istana sedang mencari 9 tubuh Linglong gaib. Yang mana secara kebetulan dia itu menemukan orang yang memiliki tubuh itu. Hal ini tentu saja membuat ketua istana muda menjadi sangat tertarik. Keesokan harinya kita dibawa kembali ke arena, yang mana pertarungan selanjutnya adalah antara Lin Ji menghadapi Yunce. Sampai saat ini Lin Ji masih terus memanggil Yunce sebagai bos, namun dia itu tidak bisa menemui Yunce. Meskipun Lin Ji setuju memanggil Yunce sebagai bos, tapi dia itu masih belum menerima kekalahannya. Karena bagaimanapun saat itu Yunce hanya menerima 3 serangan pedangnya saja dan harus kalah. Jadi pada pertarungan kali ini, Lin Ji akan menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya. Melihat ia yang menggunakan pedang Tiangyang membuat semua orang terkejut, karena ini adalah salah satu dari 3 pedang ajaib Wisma Gunung Tianjian. Yunce menjadi sangat bersemangat dan akan mengeluarkan pedang raja untuk bisa beradu pedang dengan Lin Ji. Dalam adu pedang yang terjadi membuat pertahanan bergetar dengan sangat hebat, bahkan membuat para murid termundur. Sedangkan Ling Yufeng penasaran mengapa Lin Ji begitu serius dalam bertarung. Ling Yun yakin kalau adiknya itu masih tidak terima dengan kekalahannya dari Yunce. Padahal itu Ling Yufeng pun berharap kalau Lin Ji bisa mengalahkan Yunce. Kembali ke pertarungan, yang mana Lin Ji mulai menggunakan sebuah pola serangan untuk bisa mengalahkan Yunce. Serangan yang Lin Ji lancarkan begitu cepat, namun untung saja Yunce bisa dengan mudah menahan setiap serangannya. Tapi yang menjadi masalah itu baru 1 pedang saja.
Sebab sesaat kemudian Lingji mulai menggunakan begitu banyak pedang untuk menyerang Yunce. Tidak punya pilihan lain, Yunce hanya bisa menghindar. Sebab Lingji dan begitu mudah mengendalikan setiap pedang yang dirinya panggil. Tidak lama kemudian Yunce pun memiliki sebuah ide, yang mana ia akan memanfaatkan pengendalian pedang itu untuk menyerang balik kepada Lingji sendiri. Alhasil Lingji pun harus menghindari setiap serangannya. Ia pun mengambil pedang aslinya untuk menghentikan teknik barusan. Pada akhirnya Yunce pun tahu bagaimana cara untuk menghentikan serangan dari Lingji. Ia dan senang hati menerima serangan dari Lingji untuk bisa melancarkan serangan balik kepadanya. Selain itu pedang Tian Yang sekarang sudah terkena noda darahnya, maka bisa dikatakan kalau teknik yang Lingji gunakan tidak akan berguna lagi kepadanya. Melihat apa yang terjadi membuat Lin Yufeng begitu terkejut. Pasalnya rahasia pedang Tian Yang sudah ketahuan. Saya juga Lin Yun pun melemparkan pedangnya kepada adiknya. Lingji yang paham mulai melakukan sesuatu, yang mana semua orang pun terkejut karena Lingji telah menggabungkan pedang Yuan dan Yang. Di sini Lingji telah menggunakan dua bilah pedang Tian Xuan. Jadi bisa dikatakan kalau serangannya akan meningkat dengan drastis. Lingji harus menggunakan hal itu karena jika tidak, dirinya tidak akan bisa menang menghadapi Yunce. Selain itu Lingji juga mengakui kalau kemampuan Yunce telah melampaui apa yang dirinya bayangkan. Yunce tidak mempermasalahkan Lingji yang menggunakan dua pedang sekaligus, karena ini juga merupakan bagian dari kemampuannya. Jadi Yunce sama sekali tidak menganggap ini adalah keuntungan bagi Lingji. Ia pun meminta Lingji untuk kembali bertarung dengannya, karena dia itu ingin melihat kemampuan sebenarnya dari Lingji. Saya juga Lingji pun mulai menggunakan serangan gabungan dari dua pedang Tian Xuan. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dan jelas kalau Yunce cukup kerepotan karena harus menghentikan serangan pedang terbang sekaligus serangan yang Lingji lancarkan dari jarak dekat. Namun meskipun begitu Yunce mampu membagi dua perhatiannya dengan baik. Sebab tidak ada satupun serangan dari pedang terbang maupun serangan pedang Lingji yang mengenai dirinya. Bahkan dan tebasan serigala langit, Yunce berhasil membuat Lingji termundur. Hanya saja Yunce bisa merasakan dengan jelas kalau saat ini pedangnya telah bergetar. Ia pun memberikan pujian kepada Lingji. Tidak terlena akan pujian dari Yunce, saya juga Lingji kembali melancarkan serangan kepadanya. Yang mana kali ini dia akan menggunakan teknik kekacauan bintang. Suara adu pedang terus saja berbunyi di arena. Para murid yang menyaksikan pertarungan mereka merasa sangat takjub, karena tidak ada satupun yang mengalah di antara Yunce maupun Lingji. Di sini Yunce sadar betul kalau dia harus segera menemukan pedang yang asli, karena serangan Lingji ini benar-benar merepotkan dirinya. Untung saja sebelumnya Yunce telah menandai pedang itu dengan darahnya. Jadi Yunce langsung lancarkan serangan kepada salah satu pedang Lingji dan membuat teknik kekacauan bintangnya terganggu. Selain itu Yunce juga tiada niatan untuk memberikan Lingji tenang. Namun sayang sekali di tengah pertarungan itu pedang Raja Yunce telah patah. Hal inilah yang membuat semua orang terkejut, begitu juga dengan Yunce. Dengan patahnya pedang raja, dengan rasa percaya diri, Lin Yufeng merasa kalau pertarungan akan segera berakhir. Ia juga memberikan pujian kepada Lingji yang mampu menggunakan teknik kekacauan bintang sampai sekuat itu. Tapi bagi Lin Yun, Yunce sangatlah kuat. Jika saja Lingji tidak menggunakan perpaduan pedang Yuan dan Yang, maka bisa dipastikan ia itu tidak akan mampu mengimbangi Yunce. Di sini Zhang Yu tidak akan menyesali kekalahan Yunce sebab Yunce telah berjuang dengan sangat hebat. Ia tentu menjadi sangat bangga kepadanya karena telah membuat kerajaan Changfeng sampai di posisi ini. Dekan Xin juga memberikan pujian kepada Yunce karena telah berhasil melebihi ekspektasinya. Kembali ke arena, yang mana Lingji meminta maaf dan dia itu berencana akan menggantikan pedang milik Yunce. Yunce agak sedih sebab pedang raja ini sudah menemani perjalanannya. Ia merasa kalau pedang itu sudah sangat kelelahan dan butuh istirahat. Hanya saja ketika Yunce ingin menyimpannya, sesuatu yang aneh pun terjadi. Yang mana seketika saja sebuah energi spiritual mulai masuk ke dalam pedang raja. Ini semua tentu membuat Lin Yufeng penasaran apa yang terjadi. Yunce yang tahu pedang rajanya belum ingin menyerah akan kembali memulai pertarungan. Lingji memuji keberanian Yunce dan memang inilah pertarungan yang sangat dirinya nantikan. Ia berjanji akan memberikan Yunce akhir yang sangat bagus. Tapi Yunce tidak niatan untuk kalah sebab pedangnya itu ingin mengalahkan Lingji. Dan pedang yang setengah patah itu, Yunce pun menunjukkan kemampuan dari pedang raja. Ia tahu betul kalau dengan pedang besarnya tidak ada satupun orang yang berani mendekat. Ketika juga Yunce pun mulai melanjutkan pertarungan.
Dalam pertarungan itu, semua orang terkejut karena pedang Yunce malah menjadi semakin kuat dan bahkan membuat Lingji kesulitan. Mereka menjadi bertanya-tanya apakah sejak tadi Yunce belum menggunakan semua kemampuannya. Tidak hanya itu, mereka yakin kalau Yunce bukanlah berada di level alam gaib nyata. Kembali ke pertarungan, yang mana Lingji benar-benar dibuat terpojok oleh Yunce. Ia pun mencoba melancarkan serangan kepada Yunce. Hanya saja Yunce tidak tinggal diam dan mulai menggunakan teknik dari pedang raja. Adu pedang yang terjadi di antara mereka membuat Ling Yufeng terkejut karena Yunce bisa mengatasi serangan dari anaknya. Mereka pun penasaran apakah Lingji akan menggunakan jurus andalannya. Lingji berhasil lepas dari tekanan yang Yunce berikan. Hanya saja serangannya tidak terlalu efektif dalam menghentikan Yunce. Jadi karena itulah dia akan menggunakan teknik andalannya. Dan lantang Lingji mengatakan jika Yunce mampu menghentikan serangannya, maka dia itu berjanji akan menjadi bawahannya. Sejuga Lingji pun mulai menggunakan semua aura dari pedang Tianxuan-nya. Walaupun terlihat sangat luar biasa, tapi nyatanya Yunce tidak takut untuk menghadapi serangan dari Lingji. Sebab dia itu akan menggunakan teknik pedang raja. Yunce sangat berterima kasih kepada pedang raja karena telah memberikan dia hadiah terakhir. Jadi dia pun akan menggunakan tebasan yang diberikan oleh pedang raja. Tidak lama kemudian Lingji sudah menyiapkan serangannya dan langsung saja melemparkannya kepada Yunce. 接下来这一击，天耀！没有死亡，唯有逃亡，霸王诺！ Bentrok teknik pedang yang terjadi di antara mereka telah membuat gelombang kekuatan yang sangat dahsyat. Bahkan penghalang yang diciptakan oleh para tetua sama sekali tidak mampu menghentikan ledakan kekuatan yang dihasilkan dari bentrok pedang mereka. Yunce dan pedang rajanya berhasil menahan serangan dari Lingji. Bahkan bisa dikatakan dia itu berhasil menghancurkannya. Ia pun menanyakan kepada Lingji apakah dia itu akan kembali bertarung. Lingji yang tahu betapa hebatnya Yunce mengaku kalah. Ia merasa frustasi karena harus bertarung dengan orang gila seperti Yunce. Melihat Lingji yang merengek membuat semua orang tertawa. Di sini Ling Kun memuji Yunce yang telah bersatu dengan pedangnya. Karena pertarungan sudah berakhir, jadi Tetua Liu Gao mengumumkan kemenangan Yunce dan dia itu berhasil memasuki pertandingan final pada esok hari. Kemenangan Yunce ini tentu saja membuat teman-temannya senang. Nah, di saat Yunce ingin kembali, dia itu dihentikan oleh Tetua Ling Kun, yang mana dia menanyakan ketertarikan Yunce untuk bergabung dengan pedang Tianwei-nya. Mendengar tawaran itu membuat Dekan Xin terkejut pasalnya wilayah pedang Tianwei adalah pendukung utama dari Wisma Gunung Tianqian. Jika Yunce menerima tawaran itu, maka dalam beberapa tahun ke depan, dia itu akan menjadi orang terkuat di dataran Tianxuan. Sebab wilayah pedang Tianwei jauh lebih besar dibandingkan 4 sekte besar. Tawaran itu sangatlah menggiurkan, namun Yunce menolak sebab dirinya adalah murid dari kediaman Xuan Changfeng. Jadi untuk sementara, dia itu tidak niatan untuk pergi. Namun dia berterima kasih dengan tawaran yang telah dia berikan. Dekan Xin malah kembali panik karena takut akan membuat marah pedang Tianwei. Sikapnya itu membuat Yuanba bingung apakah Dekan Xin ingin melepaskan Yunce atau tidak. Tetua Ling Kun menerima keputusan dari Yunce. Ia juga memberikan pujian kepadanya karena tidak tergiur akan godaan yang dia berikan. Selain itu, ia juga sangat tertarik dengan teknik pedang berat yang Yunce gunakan. Sebenarnya ia ingin membawa hal itu demi suasana baru di pedang Tianwei. Tapi karena Yunce menolak, maka angan-angannya harus terhenti dulu. Tetua Ling Kun memberikan Yunce sebuah batu telepati agar memudahkan mereka untuk bisa saling berkomunikasi. Andai saja Yunce mengubah keputusannya, maka ia bisa langsung menemuinya. Yunce berterima kasih dan kembali ke tempat Chang Yu. Di sini Dekan Xin masih tidak menyangka kalau Yunce akan menolak tawaran dari Tetua Ling Kun. Berhubung pertarungan sebelumnya sudah selesai, jadi pertarungan selanjutnya akan dimulai, yakni antara Ling Yun menghadapi Xia Xingyu. Yuanba menjadi sangat bersemangat karena kakaknya akan kembali bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Ling Yun memperkenalkan dirinya kepada Xia Xingyu. Melihat hal ini, beberapa orang merasa kalau mereka akan menjadi pasangan yang sangat cocok. Sedangkan Xiao Jutian berharap kalau Xia Xingyu menderita di pertarungan ini. Tidak begitu lama, Ling Yun maupun Xia Xingyu mulai mengeluarkan aura mereka dan pertarungan pun mulai terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau semua serangan yang Xia Xingyu lancarkan sama sekali tidak mampu mendekati Ling Yun. Tidak hanya itu saja, Ling Yun juga tidak ada niatan untuk meremehkan musuhnya. Ini diperlihatkan dengan dia yang menggunakan begitu banyak jurus. 冰云13剑气。 Ling Yufeng yakin kalau anaknya itu tidak ingin mempermalukan lawannya.
Xuan Yuan membenarkan hal itu dan sifat dari Ling Yun tidaklah sama seperti Ling Yufeng. Di sini Xuan Yuan meminta anaknya untuk lebih serius. Ling Yun paham dan meminta maaf kepada Xie Xingyu karena mulai sekarang dirinya akan mulai melancarkan serangan kepadanya. Teknik kekacauan bintang yang Ling Yun gunakan sangatlah berbeda dengan Ling Ji. Jadi Xie Xingyu itu harus berhati-hati lagi. Namun dengan begitu mudahnya Xie Xingyu itu mampu menahan serangan dari Ling Yun. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga memberikan serangan balik kepada Ling Yun. Ia harus berhati-hati dengan kristal es sebab jika tidak dirinya akan dalam bahaya. Aura dingin yang Xie Xingyu keluarkan mampu menjangkau seluruh tempat di arena ini. Ling Yun yang sadar musuhnya sangat hebat segera melancarkan serangan kepada Xie Xingyu. Kali ini Ling Yun melakukan pergerakan dengan sangat cepat yang bahkan membuat Xie Xingyu terkejut. Ling Yun segera meminta maaf karena dia tidak niatan untuk melukai Xie Xingyu. Akibat serangan tadi membuat penutup wajah Xie Xingyu terlepas dan kecantikannya pun bisa dilihat oleh semua orang. Yun Ce juga memuji kecantikan dari istrinya padahal mereka itu baru berpisah selama setahun. Namun Xie Xingyu sudah menjadi semakin cantik. Yuan Ba juga merasakan hal yang sama. 我不想误伤先。 Dr. Xin merasa kalau Chu Yuchan yang baru telah muncul lagi. Xuan Yuan pun menjadi sangat marah karena dulu Istana Dewa Awan Es juga telah melukai suaminya. Ia tentu tidak ingin putranya mengalami hal yang sama. Sayang sekali, Ling Yun sepertinya sudah dimabukkan dengan kecantikan dari Xie Xingyu. Ia pun menjadi sangat ingin mendapatkannya. Xie Xingyu meminta Ling Yu untuk kembali memulai pertarungan di antara mereka. Melihat Xie Xingyu menggunakan Sutra Ponik Es membuat semua orang terkejut, karena itu merupakan teknik kesayangan dari Istana Dewa Awan Es. Setidaknya untuk menggunakan teknik ini dibutuhkan kekuatan di alam gaib tanah dan teknik es di tingkat 5. Mereka sungguh tidak menduga Xie Xingyu bisa menggunakan teknik itu. Nasa juga Xie Xingyu pun melepaskan kalung pemberian Chu Yuchan, yang membuat kekuatan yang kini telah diketahui oleh semua orang. Dengan karena alam gaib tanah tingkat 3, tentu saja semua orang sangat terkejut. Namun tidak bagi Luoli, karena sejak awal dia sudah mengetahui hal itu. Berhubung Yun Ce sudah tahu, jadi apakah dia masih bisa berharap menang dari Xie Xingyu? Di sini Xingyu ingin menanyakan suatu hal kepadanya. Kembali ke arena, yang mana Xie Xingyu berterima kasih atas kebaikan dari Ling Yun. Namun kali ini dirinya akan bertarung dengan serius dengannya. Ling Yufeng yang sudah berpengalaman meminta anaknya untuk tetap fokus meskipun berhadapan dengan wanita yang sangat cantik. Dalam pertarungan itu, serangan yang Xie Xingyu keluarkan benar-benar sangatlah dahsyat. Bahkan Ling Yun sangatlah sulit untuk bisa mengimbangi serangan itu. Sampai pada akhirnya ia pun dipaksa untuk menggunakan salah satu dari teknik pamungkasnya. Namun apapun yang Ling Yun lakukan, semua itu tidak akan bisa menghentikan kemampuan hebat dari Xie Xingyu. Chu Yuli begitu terkesan dengan perkembangan dari muridnya, karena hanya dalam waktu 1 tahun saja, Xie Xingyu mampu menggunakan 70% dari kekuatan Sutra Ponik Es. Bakat dan juga pemahaman dari Xie Xingyu memang sangatlah luar biasa. Kembali ke arena, Ling Yun tidak niatan untuk kalah begitu saja. Ia pun akan menunjukkan kalau dirinya memiliki kekuatan untuk bisa bertahan. Akibat serangan mereka yang saling beradu, membuat formasi pertahanan bergetar dengan sangat hebat. Bahkan Tetua Liu Gao dipaksa untuk bertindak. Di sini Xie Xingyu kembali melancarkan serangan kepada Ling Yun yang tidak niatan untuk berhenti. Pertarungan sengit pun terus saja berlangsung di antara mereka. Melihat hal ini membuat Tetua Xin terpukau. Dia yakin kalau mereka berdua ini akan menjadi orang hebat di kerajaan Changfeng, terutama Xie Xingyu. Ling Yufeng sama sekali tidak menduga kalau anaknya akan dibuat kewalahan sampai seperti ini. Mereka pun tidak yakin apakah Ling Yun bisa menang dari Xie Xingyu. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Ling Yun akan menggunakan teknik pamungkasnya. Hanya saja serangan terakhirnya itu sama sekali tidak mampu menyentuh Xie Xingyu. Malahan Xie Xingyu lah yang akan mengalahkannya. Ia kembali membuat semua orang terkejut dengan teknik awan es tingkat ke-6 yakni alam salju. Sangat wajar mengapa mereka begitu terkejut. Pasalnya teknik itu hanya bisa digunakan oleh seseorang yang berada di ranah alam gaib raja. Sejuga Xie Xingyu pun mulai melancarkan serangan kepada Ling Yun. Tidak ada niatan untuk menyerah, Ling Yun mulai membentuk pertahanan demi bisa menghentikan serangan dari Xie Xingyu. Hanya saja semua itu sepertinya akan sia-sia, sebab Xie Xingyu kembali melancarkan serangan kepadanya. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang terkejut karena mereka tidak pernah menduga kalau yang menjadi nomor 1 di generasi muda kerajaan Changfeng adalah Xie Xingyu.
本是千古第一人。 Ling Yun sadar betul Xie Xingyu sangatlah hebat. Ia tidak mungkin bisa menang dari dirinya. Sampai pada harinya, Ling Yun pun menerima pedang dari ibunya, yang mana sepertinya itu adalah usaha terakhir dari Ling Yun. Semua orang kembali terkejut karena Ling Yun menggunakan klon roh pedang. Alhasil, Xie Xingyu itu akan berhadapan dengan dua orang sekaligus. Pertarungan kembali terjadi antara Xie Xingyu menghadapi Ling Yun dan menggunakan klon pedangnya. Ling Yun yang telah menggandakan dirinya berhasil memberikan tekanan kepada Xie Xingyu. Saat wajar mengapa Xie Xingyu bisa kerepotan karena dia itu berhadapan dengan dua orang sekaligus. Selain itu sepertinya teknik ini tidak membagi kekuatan dari si pemakai, namun memiliki kekuatan yang sama. Maka karena itulah Xie Xingyu sangat kerepotan dalam menghindari setiap serangan dari Ling Yun. Semua orang yang melihat hal itu menjadi semakin bersemangat. Sedangkan Yunce kebingungan mengapa klon pedang yang Ling Yun ciptakan memiliki kekuatan yang sama dengan yang asli. Dekansi menjelaskan kalau klon roh pedang merupakan pemahaman sugesti. Keahlian khusus ini hanya bisa digunakan ketika orang itu telah mencapai puncak kekuatannya. Jadi ini bukanlah klon sembarangan karena memiliki kekuatan dan teknik yang sama persis dengan yang asli. Bisa dikatakan kalau saat ini Xie Xingyu tengah di ujung tanduk. Namun Xie Xingyu masih memiliki kesempatan karena untuk menggunakan klon roh pedang dibutuhkan kekuatan mental yang sangat besar. Dengan level Ling Yun sekarang, mungkin ia hanya mampu bertahan selama 1/4 jam saja. Tapi ini semua juga tergantung lagi kepada Xie Xingyu. Apakah dia bisa mengatasi ini semua sampai Ling Yun kehabisan kekuatan? Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Ling Yun mulai menggabungkan kekuatannya dan klonnya untuk membentuk sebuah serangan. Serangan yang dia ciptakan itu sama sekali tidak mampu ditahan oleh kekuatan Xie Xingyu. Tapi meskipun begitu, tidak ada satupun serangan Ling Yun yang mengenai Xie Xingyu. Chu Yuli merasa kalau Xie Xingyu tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik andalannya. Dan mana saja saat juga Xie Xingyu mulai melakukan sesuatu, yang mana seluruh area pun berubah menjadi medan es. Ini merupakan teknik alam awan es dan kekuatan dari teknik ini tidaklah sembarangan. Karena formasi pertahanan langsung saja mengalami gangguan yang besar. Bahkan para murid dan tetua berjuang sangat keras dalam mempertahankannya. Melihat apa yang terjadi tentu membuat para tetua sekte besar lainnya terkejut. Karena medan adalah kekuatan yang hanya dimiliki oleh ranah raja saja. Namun bagaimana bisa Xie Xingyu melakukan hal itu? Untuk tetua Lincoln sudah tidak terkejut lagi karena dia telah mengetahui kalau Xie Xingyu memiliki tubuh linglong gaib yang mengabaikan segala aturan. Nah, medan awan es yang dibuat oleh Xie Xingyu benar-benar membuat Ling Yun kerepotan. Dia berusaha untuk melancarkan serangan kepadanya, namun dengan sangat mudah Xie Xingyu menghempaskan Ling Yun keluar dari dalam arena. Semua orang pun menjadi sangat terkejut karena tidak pernah mengira Ling Yun akan dibuat seperti ini. Ling Yun pun mengaku kalah dan tetua Li Wugao pun segera meminta untuk membawa Ling Yun kepada tabib. Karena dia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Ling Yufeng tidak tahu bagaimana bisa Xie Xingyu yang berada di dalam alam gaib tanah bisa menggunakan teknik medan. Karena pertarungan sudah selesai, Xie Xingyu pun mulai menyimpan kekuatannya. Hanya saja akibat pertarungan barusan, kekuatannya sudah terkuras begitu banyak. Chu Yuli bersyukur karena lawan Xie Xingyu besok adalah Yunce. Jadi dia itu tidak akan terlalu merepotkannya. Kemenangan Xie Xingyu pun diumumkan dan dia itu berhak masuk ke final dan berhadapan dengan Yunce. Nah, malamnya kita pun dibawa ke kediaman dari Xie Xingyu. Di saat dia yang beristirahat, Chu Yuchen pun datang menghampirinya, yang mana dia betul setelah menggunakan teknik medan, energi vital milik Xie Xingyu telah mengalami luka ringan. Jadi dia pun memberikannya sebuah pil spiritual. Hanya saja Xie Xingyu ingin menolak, sebab pil pemulih roh es merupakan obat yang sangat berharga. Chu Yuchen memintanya meminum pil itu karena bagaimanapun ada pertandingan yang harus dirinya menangkan. Xie Xingyu paham dan akan menuruti perkataannya. Di sini, Chu Yuchen meminta Xie Xingyu untuk tidak meremehkan lawannya. Meskipun dari kekuatan Yunce tidak sebanding dengannya, namun dia itu memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh Xie Xingyu. Pertama, Yunce memiliki pengalaman bertarung. Hal inilah yang menyebabkan 5 inderanya menjadi sangat tajam. Ini bukanlah sebuah pujian, namun kebenaran. Bahkan bagi Chu Yuchen sangat sulit untuk mengimbangi Yunce. Kedua, Yunce memiliki kegigihan yang besar. Meskipun dia berada di jalan yang buntu, Yunce pasti akan mencari cara lain dan juga memaksimalkan kekuatan dari jiwanya. Chu Yuchen merasa kalau di pertarungan besok, Xie Xingyu tidak akan bisa bersantai. Bahkan bisa saja dia terjebak dalam pertarungan yang sangat sulit.
Meskipun Xie Xingyu kalah, Chu Yuchen tidak akan terkejut. Xie Xingyu paham dan akan mengingat semua perkataannya. Hanya saja dia penasaran mengapa bibi gurunya ini mengetahui banyak hal tentang Yunce. Chu Yuchen akan menceritakan segalanya, apalagi ia juga memiliki beberapa hal yang harus dirinya tanyakan kepada Xie Xingyu. Nah, pada besok paginya di arena, Yunce sama sekali tidak menyangka kalau dia dan Xie Xingyu akan bertemu di pertandingan peringkat. Hal ini juga tidaklah disangka oleh Xie Xingyu. Yunce menganggap kalau pertemuan mereka merupakan sebuah takdir. Nah, tidak lama kemudian, Tetua Ling pun mengumumkan kalau pertarungan final telah dimulai. Yuan Ba memberikan dukungan kepada kakak dan kakak iparnya. Sebelum bertarung, Xie Xingyu meminta Yunce untuk tidak memaksakan dirinya karena bagaimanapun nyawanya sangatlah penting. Yunce paham dan memberitahu kalau alasannya mengikuti pertandingan peringkat adalah untuk mewujudkan keinginan dari Chang Yu. Dan ada satu hal lagi, namun Yunce belum memberitahukan hal itu. Karena saya juga Yunce pun menunjukkan pedang beratnya dan membuat semua orang terkejut, terutama Ling Yufeng. Sepertinya mereka itu merasa kalau pedang Yunce sangatlah mirip dengan longkuh dari Wisma Gunung Tianjian dan merupakan pedang yang telah lama hilang. Tanpa pikir panjang, Yunce pun langsung membuka pembakaran hatinya. Yunce pun segera melancarkan serangan, yang mana Xie Xingyu juga langsung menggunakan sutra Phoenix S-nya. Ling Ji pun menyadari kalau di pertarungan mereka sebelumnya Yunce belumlah serius. Nah, Xie Xingyu pun berusaha menangkap pedang Yunce, namun itu tidaklah berhasil. Dalam pertarungan itu, Ling Yufeng memuji taktik yang Yunce gunakan. Karena ketika dia maju, Yunce langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Inilah cara yang cocok untuk membuat Xie Xingyu kerepotan. Kembali ke dalam pertarungan, yang mana Yunce kembali memulai penyerangan. Tapi kali ini Xie Xingyu langsung memperlebar jarak di antara mereka agar bisa melancarkan serangan dari jarak jauh. Tapi Yunce sepertinya sudah tahu akan hal itu. Dia pun menggunakan teknik teratai iblis demi bisa melahap serangan dari Xie Xingyu. Hal itu berhasil, hanya saja serangan yang Yunce lancarkan itu masih belum mampu menumbangkan Xie Xingyu. Nah, akibat serangan barusan, para tetua pun mulai menyadari kalau Yunce telah menggunakan api Phoenix. Mereka dibuat bertanya-tanya apakah Yunce berasal dari sekte Dewa Phoenix. Di sini Yunce meminta Xie Xingyu untuk menggunakan semua kekuatannya, karena bagaimanapun dia yang mengalahkannya dalam kondisi terkuatnya. Hanya saja Xie Xingyu masih belum mau bertindak. Sampai pada akhirnya dia pun akan menuruti kemauan dari Yunce. Level ke-7 awan es pun dirinya buka. Lagi dan lagi hal ini pun berhasil membuat semua orang terkejut. Pasalnya itu merupakan level paling tinggi yang dicapai oleh tetua istana awan es Gong Yusuan. Beberapa orang mulai menganggap kalau ini adalah akhir dari pertarungan. Sebab dia itu sudah menunggu-nunggu hal ini. Dia pun mengeluarkan ledakan kekuatan yang mampu mengimbangi ledakan kekuatan dari Xie Xingyu. Tidak ingin berbasa-basi lagi, Xie Xingyu maupun Yunce kembali memulai pertarungan mereka. Dalam pertarungan itu, Xie Xingyu berusaha untuk menangkap Yunce dengan kekuatannya. Tapi Yunce kembali menggunakan kekuatan api Phoenix-nya untuk melarikan diri dan bahkan melancarkan serangan balik kepada Xie Xingyu. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat semua orang terdiam. Karena mereka tidak pernah menduga Yunce memiliki kekuatan api yang begitu besar. Setiap serangan yang Yunce lancarkan telah membuat Xie Xingyu terpojok. Pada awalnya Yunce merasa kalau pertarungan ini akan segera berakhir. Namun siapa sangka sosok Phoenix S pun keluar dari tubuh Xie Xingyu dan melancarkan serangan kepada Yunce. Hal itu tentu saja membuat dia terluka. Xie Xingyu memberitahu kalau Yunce tidak akan mungkin bisa mengalahkan dirinya. Tapi tentu saja Yunce tidak ada niatan untuk menyerah. Chu Yuli memuji Yunce yang masih mampu bertahan dari serangan Phoenix S. Tapi dia yakin kalau Yunce tidak akan mungkin bisa bertahan terlalu lama. Apalagi Xie Xingyu ingin segera mengakhiri pertarungan ini dengan sangat cepat. Ketika juga dia pun mulai menyiapkan sebuah serangan besar dari Phoenix S-nya. Melihat apa yang terjadi, Chu Yuli pun yakin kalau muridnya itu ingin segera mengakhiri pertarungan. Alih-alih takut, Yunce justru menjadi semakin bersemangat. Ia pun segera melancarkan serangan amarah raja kepada Xie Xingyu. Akibat adu serangan itu telah menimbulkan ledakan kekuatan yang besar bahkan menembus pertahanan. Hanya saja serangan Yunce masih belum berhasil. Pada akhirnya dia pun menggunakan teknik kedua Dewa Iblis yang merupakan penyegel awan dan pengunci matahari.
Seketika saja Phoenix Es pun mulai terhisap. Molly begitu kesal kepada Yunce karena dia kembali memaksakan dirinya. Serangan Xie Xingyu berhasil Yunce hisap, namun bukan berarti pertarungan sudah berakhir. Sebab Xie Xingyu kembali melancarkan serangan kepadanya. Namun ternyata ini masih belum mampu menumbangkan Yunce. Melihat Xie Xingyu yang lengah, Yunce pun segera memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. 瞧瞧，又来了。 Serangan yang Yunce lancarkan benar-benar sangat dahsyat. Namun pertahanan Xie Xingyu masih mampu menahannya. Karena Xie Xingyu masih berdiri, Yunce pun kembali melancarkan serangan, yang mana kali ini Xie Xingyu pun dipaksa untuk menggunakan medan awan esnya. Akibat hal itu, serangan Phoenix api milik Yunce berhasil dibekukan. Tidak itu saja, tubuh Yunce juga mulai membeku. Melihat medan awan es sekali lagi membuat Ding Yufeng dan Ning Yun merasa kalau Yunce sudah kalah. Hanya saja mereka memuji kemampuannya yang telah mampu membuat Xie Xingyu sampai menggunakan medan. Bisa dikatakan kalau dia kalah dengan cara terhormat. Hanya saja Yunce sepertinya tidak ada niatan untuk berhenti. Ia yang terus maju diminta oleh Xie Xingyu untuk segera berhenti. Karena hal itu hanya akan membuat nyawanya dalam bahaya. Tapi sepertinya Yunce tidak niatan untuk kalah. Zhang Yu maupun Zhu Yuchen menjadi sangat khawatir dengan kondisinya. Karena Yunce tidak kunjung menyerah, Xie Xingyu pun akan kembali menyerangnya. Tapi saya juga Yunce pun mulai menggunakan darah Phoenix-nya dan membuat semua orang menjadi semakin dibuat tertarik dengan pertarungan itu. Amukan dari darah Phoenix yang Yunce keluarkan benar-benar membakar habis medan awan es yang diciptakan oleh Xie Xingyu. Bahkan para pemimpin harus turun tangan untuk mencegah hancurnya formasi dan ledakan kekuatan. Yunce merasa senang Xie Xingyu tidak terluka, karena bagaimanapun api tadi masih belum bisa dirinya kendalikan. Xie Xingyu menjadi penasaran mengenali alasan Yunce yang berjuang sekeras ini. Dan kondisi saat ini Yunce hanya bisa melancarkan satu kali serangan saja. Jika Xie Xingyu mampu menahannya, maka bisa dikatakan dirinya akan kalah. Namun bukan berarti Yunce meminta untuk dikasihani. Ia justru kembali meminta Xie Xingyu untuk menggunakan semua kemampuannya. Xie Xingyu paham dan langsung menggunakan teknik larang awan es, yakni kumpulan bulan cacat. Yunce tidak mau kalah dan membuka alam ketiga Dewa Iblis, yakni api penyucian. Tindakan dari Yunce itu benar-benar telah membuat Molly terkejut. Karena Yunce terus memaksakan dirinya. Hanya saja Yunce tidak mendengarkan hal itu dan akan mengerahkan semuanya untuk bisa mengalahkan Xie Xingyu. Di saat mereka saling melancarkan serangan, saya juga ingatan masa lalu mereka mulai muncul. Yang mana Yunce maupun Xie Xingyu terus mengingat tentang kebersamaan mereka. Sampai pada akhirnya serang mereka saling beradu satu sama lain. Akibat hal itu, sebuah ledakan besar pun muncul, bahkan menghancurkan formasi yang dibentuk oleh para tetua. Yunce merasa lega karena dia sudah menggunakan kekuatannya sampai batas maksimal. Ia pun mulai memberitahu kalau alasan kedua dia mengikuti pertandingan peringkat adalah untuk memberitahu semua orang termasuk Xie Xingyu kalau dirinya pantas untuk menjadi suaminya. Dan pernikahan mereka bukanlah tentang sebuah balas budi. Yunce pun sudah tidak bisa mempertahankan kondisi tubuhnya. Dan begini kemenangan pun telah berada di tangan Xie Xingyu. Hanya saja Xie Xingyu tidak membenarkan hal itu. Sebab yang seharusnya menang adalah Yunce. Hal ini bisa terjadi karena semua serangan terakhir Yunce hanya berakhir kepada sutra Phoenix Es-nya. Dan kita pun diperlihatkan kalau Yunce tidaklah ingin menyerang tubuh Xie Xingyu, melainkan kepada serangannya saja. Mendengar semua itu tentu saja membuat Chu Yuli kesal. Berhubung Xie Xingyu sendiri yang mengakui kekalahannya, maka dalam begini pemenang pertandingan peringkat merupakan Yunce dari kediaman Xuan Changfeng. Hal itu membuat semua orang terkejut sekaligus senang. Mereka pun mulai memfokuskan perhatian kepada Yunce. Dengan selesainya pertandingan final, maka sudah berakhir jugalah pertandingan pada hari ini. 5 hari ke depan, sekte-sekte yang berhasil mendapatkan peringkat 10 besar memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke wilayah rahasia kolam langit. Di dalam tempat itu tersembunyi harta langka dan tak terhitung jumlahnya. Bahkan harta besarnya sampai saat ini belum ditemukan. Ling Kun tidak membenarkan hal itu karena tubuh 9 linglong gaib dari Xie Xingyu lah yang merupakan harta karun terbesar. Terlihat kalau Xie Xingyu begitu mengkhawatirkan kondisi dari Yunce. Sedangkan di sebelah lain, Feng Yuchen berjanji akan menghabisi Yunce di saat mereka berada di kolam langit.
Nah, kita pun diperlihatkan sebuah tempat yang mana ada seseorang yang telah dikurung. Namun sayang sekali kita tidak tahu siapakah dia, karena bagaimanapun episode pada hari ini harus bersambung dulu. Untuk saat ini kita masih belum tahu apakah series Against the Gods akan dilanjutkan atau tidak, sebab episode minggu depan belum ada trailernya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.